Kami bersyukur kepadamu pagi hari ini ya Tuhan. Engkau membuat hari yang baru buat kami. Engkau membuat segala sesuatu baru buat kami hari ini Tuhan. Kami percaya bahwa hari pertama dalam minggu ini, karena kami mengawali akan hari-hari kami setiap pagi bersama dengan Engkau, kami sangat percaya Tuhan. Maka sepanjang perjalanan hari ini, kami tahu Engkau berdaulat. Kami percaya Engkau pasti buka jalan. Kami percaya ada perkara jalan keluar. Kami percaya penyertaan-Mu sempurna. Terima kasih Tuhan Yesus, karena janji-Mu seperti fajar pagi hari yang tidak pernah berhenti, dan berhenti. Terima kasih Bapak, saat ini Kau siapkan hati kami untuk jiwa kami, hati kami diisi sebagian daripada firman-Mu untuk mendasari akan perjalanan kami hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus. Yang percaya katakan. Ya saudara, masih ingat waktu hari Jumat saya membahas tentang 3 filosofi? Masih ya. Yang pertama dikatakan luruk tanpa bala ya. Kita bicara ini, kita mulai membahas tentang Yosafat. Masih ingat ya? Nah, hari ini membahas yang kedua, yaitu sugih tanpa banda ya. Saya katakan kemarin waktu menyampaikan renungan, saya katakan ini istilah filosofi atau suatu kata-kata bijak dari bahasa Jawa ya. Dikatakan sugih tanpa banda, artinya bisa mempunyai kehidupan, kekayaan. Sugih itu kaya banget ya, tapi tanpa punya modal yang banyak. Kok bisa gitu? Biasanya orang itu, kenapa kamu kaya? Ya karena nenek moyangnya kaya, karena orang tuanya kaya atau dan sebagainya. Tetapi ini ada suatu pepatah atau sesuatu kata-kata bijak yang mengatakan engkau akan bisa mengalami kekayaan dan menjadi kaya sekalipun engkau tidak punya modal. Bisakah hal itu terjadi? Nah, itulah sebabnya hari ini kita bahas bahwa tadi kita kan sudah menyanyikan aku percaya sekalipun tidak ada jalan, sekalipun belum kelihatan jalan itu, tetapi aku percaya. Amin. Sekalipun saudara dan saya mengatakan aku tidak punya modal banyak, mungkinkah aku bisa menjadi orang yang kaya dan mapan dalam hidup kita? Nah, kalau saudara itu merasakan seperti itu, di sini ada rahasianya, ya. Ada janji Tuhan. Pada saat tidak ada jalan, Tuhan akan buat jalan. Dan pada saat kita mulai merasakan, aku kok nggak punya apa-apa, janjimu seperti fajar pagi hari. Amin. Ya. Kita akan bahas perkara ini. Kita belajar hari ini dari seorang janda Sarfat. Ya. Semua kenal cerita tentang janda Sarfat kan? Janda Sarfat itu hidup pada zaman Elia. Ya. Kita akan baca ayat yang ke-7. Ini saya lihat dulu, ini raja-raja berapa ya? 1 Raja-Raja 17. 1 Raja-Raja 17 ayat yang ke-7. Tetapi sesudah beberapa waktu sungai itu menjadi kering sebab hujan tiada turun di negeri itu. Maka datanglah firman Tuhan kepada Elia. Bersiaplah pergi ke Sarfat yang termasuk wilayah Sidon dan diamlah di sana. Ketahuilah aku telah memerintahkan seorang janda untuk memberi engkau makan. Ya. Seolah-olah tidak masuk akal
Ya, masa seorang janda akan memberi aku makan? Biasanya kalau namanya orang Israel, kalau namanya janda itu ada peraturannya. Peraturannya adalah gini, seorang janda yang masih muda kamu boleh kawin lagi. Kalau janda itu sudah umur 60 lebih baik tidak menikah. Dan dikatakan orang-orang saudara-saudara harus menunjang akan kehidupan janda tersebut. Ya. Nah, tetapi dikatakan ada seorang janda untuk memberi engkau makan. Tapi Elia tetap percaya walaupun gak punya modal untuk dianya, karena pada masa itu adalah masa kesukaran karena masa kekeringan yang amat sangat dalam. Ya. Tapi ada firman. Saudara, hari ini kita belajar. Tahun 2019 kita tidak tahu apa yang bakal terjadi, ya. Tapi prediksi daripada setiap manusia dan pakar-pakar mengatakan bahwa malapetaka bisa terjadi, ya. Gempa bumi, bencana alam itu akan terjadi. Gunung-gunung sudah mulai meletus karena itu adalah tanda akhir zaman. Banjir, tsunami bisa terjadi. Lalu akibat daripada semuanya itu ekonomi akan menjadi kacau. Apalagi kita akan menjelang daripada yang dinamakan Pilpres ini, ya. Banyak hoak-hoak yang ada, banyak hal yang ingin mengacaukan bangsa kita. Tetapi ya, saudara tahu tahun ini Tuhan katakan seperti deklarasi akan terjadi lawatan tuaian dan dalam segala bidang, pemulihan dalam segala bidang. Itu janjinya. Itu janjinya. Nah, sekalipun menghadapi sesuatu hal yang seolah-olah tidak memungkinkan. Saudara, Elia pun sama. Elia ini diperintahkan Tuhan untuk selama 3 tahun Israel tidak akan turun hujan. Akibatnya kekeringan di mana-mana. Sampai sungai-sungai menjadi kering. Seolah-olah sudah enggak ada harapan. Ya. Apakah Elia dikatakan gini, kamu gak usah khawatir, tuh lihat kantongmu, buka kantongmu, ambil rogoh, pasti ada dinar. Enggak, Tuhan enggak ngomong begitu. Enggak ada banda, banda itu harta. Ya. Enggak ada sesuatu yang diandalkan. Setiap manusia itu mengandalkan kekuatannya dengan harta. Ya, rasanya udah nyaman lah kalau aku punya uang, nyaman lah kalau aku punya deposito, nyaman lah segala sesuatu dalam sekejap itu bisa hilang. Nah, jangan mengandalkan kekuatan sendiri. Kemarin waktu di mobil kita ngobrol-ngobrol, Freddy itu ngomong begini, Mah kalau kita lihat ya Tuhan itu kok macam-macam gitu ya. Aneh gitu. Sebab begini, pada saat Daud itu menghitung akan bangsa Israel dan Yehuda, Tuhan marah. Nah, tapi anehnya kenapa marah? Tuhannya itu menghukum Daud, salah satunya kamu lari dari musuh atau kamunya akan dibuang, atau kamunya ada penyakit sampar. Akhirnya Daud mengatakan biar aku jatuh ke tangan Tuhan daripada jatuh ke tangan manusia. Akibatnya bangsa Israel yang dibunuhin semuanya. Sampai Daud mengatakan, Tuhan, aku yang dosa, kenapa bangsa ini yang mengalami kesengsaraan? Kalau mau hukum saya aja lah karena aku yang salah. Saudara, tapi cara Tuhan bukan cara manusia. Kenapa Tuhan itu marah saat Daud menghitung bangsa Israel dan Yehuda? Karena apa? Karena Daud mulai berfokus pada kekuatan diri sendiri. Ada kebanggaan. Kebanggaan itu sama dengan sombong. Nah, dengan kesombongan itu dia merasakan
Cobalah dihitung, aku pengen tahu hasilnya itu kayak apa. Semuanya itu kayak apa. Memang suatu saat Tuhan tuh nyuruh Musa untuk menghitung. Tapi semua dalam rencana Tuhan. Tapi Daud ini tidak dalam rencana Tuhan. Maka dia ditegur oleh Yoab. Dikatakan gini, Tuanku Raja, kamu jangan suka menghitung-hitung gini. Gitu. Marah dianya. Nah dari kemarahan ini dia udah gak bisa ditegur. Karena apa? Egonya mulai jalan. Satu. Kedua dia merasakan bangga dengan hasilnya. Nah itu yang Tuhan tidak suka. Lalu kan dihukum. Kenapa dihukumnya seperti itu? Nah tadi malam saya merenungkan kenapa ya Tuhan. Kok ini seperti perkataannya Freddy ngomong begitu. Lalu Tuhan bicara begini sama saya. Nah Tuhan mau mengajar kepada Daud. Ya. Kamu mau menghitung, kamu bangga dengan semua hasilmu. Kalau satu saat tak buang itu semuanya, tak bunuh, tak korting, tak ambil itu semua, kamu bisa apa? Bisa nangkap? Bisa nangkap? Kenapa kamu bergantung kepada kekuatanmu? Bergantung kepada kesombonganmu, bahwa kamu bisa, kamu melakukan ini semua, ini aku bisa, ini aku bisa, ini aku bisa. Kalau tak ambil hasil yang engkau rasakan itu hasil dari kepada kamu, kamu mau apa? Jadi Daud merasa, iya Tuhan, ini pelajaran. Jangan gantung pada kekuatan diri sendiri. Jangan gantung kepada benda atau hartamu. Karena dalam sekejap kalau diambil kamu tidak bisa apa-apa. Yang kaya bisa sekejap jadi miskin. Betul enggak? Kamu mau bangga, aku sehat, aku kuat. Ya kalau besok Tuhan ngomong kamu tak bawa pulang, mau apa? Kamu akan mengatakan, aneh ya orang ini sehat kuat kok tiba-tiba kok gak ada. Kamu mau bisa apa? Jelas? Jangan gantung pada kekuatan diri sendiri. Gantunglah sama Tuhan. Jangan bergantung kepada hartamu. Ya. Karena dalam sekejap harta itu bisa pergi. Amin. Nah, kita kembali ke cerita ini. Sekalipun Elia tidak punya dasar untuk percaya ada seorang janda akan memberikan dia makan, tapi dia tetap percaya. Nah, akhirnya dikatakan gini, sesudah itu ia bersiap lalu pergi, ayat yang ke-10, pergi ke Sarfat. Setelah ia sampai di pintu gerbang kota itu, tampaklah di sana seorang janda sedang mengumpulkan kayu api. Ia berseru kepada perempuan itu, katanya, cobalah ambil bagiku sedikit air dalam kendi supaya aku minum. Ayat 11, ketika perempuan itu pergi mengambilnya, ia berseru lagi, cobalah ambil juga bagiku sepotong roti. Perempuan itu menjawab, demi Tuhan Allahmu yang hidup, sesungguhnya tidak ada roti padaku sedikit pun, kecuali segenggam tepung dalam tempayan dan sedikit minyak dalam buli-buli. Dan sekarang aku sedang mengumpulkan 2-3 potong kayu api, kemudian aku mau pulang dan mengolahnya bagiku dan bagi anakku. Dan setelah kami memakannya, maka kami akan mati. Tetapi Elia berkata kepadanya, jangan takut, pulanglah, buatlah seperti yang kau katakan, tetapi buatlah lebih dahulu bagiku sepotong roti bundar kecil daripadanya dan bawalah kepadaku, kemudian barulah kau buat bagiku dan bagimu. Saudara, ini bayangkan ya, janda dia di rumah tidak punya apa-apa. Enggak, namanya cuma hartanya cuma itu, bandanya cuma itu, segenggam tepung dan sedikit minyak, enggak punya apa-apa. Itu lebih daripada miskin di bawah rata-rata. Dia punya anak 1. Ya. Lalu dia pergi di luar kota, itu tuh hampir seperti di hutan lah. Di hutan
dekat-dekat kota Sarfat. Hanya mengumpulkan kayu untuk masak. Ya. Rasanya sesuatu hal yang tidak punya pengharapan si janda ini. Sesudah aku masak ini, terus aku bisa apa? Pernahkah dia berpikir bahwa di luar kota, di tempat yang sepi, dia ketemu sama seorang nabi? Gak pernah kepikir. Ya. Tapi dia akhirnya keluar dan ketemu dengan nabi. Saudara dan saya setiap hari ya di sini dengar firman. Amin. Tiap hari diberi sesuatu untuk mengisi hidupmu. Itu firman. Dan firman mengandung janji. Amin. Firman mengandung janji. Nah, saat dia itu ketemu Elia, dia belum tahu kalau itu Elia. Ya. Dia cuma tahu ini orang kok aneh. Tapi satu perkara, kalau engkau mau menghadapi dan mengalami terobosan, satu hal, jangan takut. Amin. Ketakutan akan membuat engkau lari, ketakutan kau akan takut menghadapi masa depan. Ketakutan akan membuat engkau menjadi stuck dan tidak bisa berhenti. Lepaskan dirimu dari ketakutan. Ya, kalau kau mau menjadi kaya. Ya, dikatakan orang menjadi kaya tapi tidak punya harta. Banda tidak punya. Tapi bisa menikmati kekayaan. Hanya karena apa? Ada roh keberanian. Amin. Janda ini punya roh keberanian. Janda ini takut banget. Terus Elia mengatakan, jangan takut kamu. Wah, jangan takut. Ya, aku mau melepaskan. Lalu apa yang dilakukan? Sebab beginilah firman Tuhan. Ada janji ya. Tuhan Allah Israel, tepung dalam tempayan itu tidak akan habis, minyak dalam buli-buli itu pun tidak akan berkurang, sampai pada waktu Tuhan memberi hujan ke atas muka bumi. Terus apa yang dilakukan? Yang kedua, percaya. Ya, sesudah tidak takut, tindakan kedua apa? Percaya. Dia dengar firman, dia percaya. Setiap hari saudara dengar firman, dengar kesaksian, ya. Dengar setiap berita yang diberitakan di Suara Gracia. Harus percaya. Ya. Seperti pujian tadi, aku percaya sekalipun tidak ada jalan. Minta sama Tuhan saat ini, taruh tangan di dada dan katakan, Tuhan aku percaya. Sekalipun aku belum melihat akan jalan keluar. Buat aku percaya seperti janda ini. Aku percaya Tuhan akan firman-Mu. Aku percaya akan janji-Mu. Terima kasih Bapa. Tanamkan roh iman dalam hati kami saat ini. Di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Nah, teruskan. Ayat 15, lalu bangkitlah, lalu pergilah perempuan itu dan berbuat seperti yang dikatakan Elia. Coba, ada tindakan. Orang kalau percaya tidak sekedar ngomong, ya aku percaya, tapi gak ada tindakan, percuma. Ya. Kamu lepaskan dirimu daripada roh ketakutan, percaya kepada semua janji Tuhan dan bertindak. Perempuan itu mengatakan, aku jalani. Langsung dia pergi, langsung dia pulang ke rumah, langsung dia membuat sesuatu. Maka mujizat terjadi. Kalau wanita ini dia bilang aku percaya, sampai rumah dia membayangkan, oh aku percaya. Sampai rumah, loh tepung tetap segini, kok nggak bisa banyak?
Dalam pemikiran dia, tepung tidak habis-habis, minyak tidak habis-habis, adalah pemikirannya, aku berjalan pulang bertindak, aku sampai di rumah, saya melihat itu yang namanya tepung berkarung-karung. Wow, berkarung-karung. Lalu dia melihat akan minyak. Wow, minyaknya banyak sekali sampai kaleng-kaleng minyak semuanya terisi. 3 tahun tidak habis. Wow, luar biasa. Baru percaya. Tapi pada saat dia sampai rumah, loh, tepung tetap segini. Minyak tetap sedikit. Aduh, katanya gak habis-habis. Kalau segini ya sekali habis. Boro-boro buat hamba Tuhan itu. Buat keluargaku juga gak bisa. Selama kau ragu-ragu, mujizat tidak akan terjadi. Amin. Camkan baik-baik. Selama engkau tidak berani bertindak dan percaya, mujizat tidak akan terjadi. Amin. Responi firman Tuhan setiap pagi. Responi firman setiap. Saudara harus ada tindakan. Saat dia sampai di rumah, dia lihat tepung cuma sedikit. Ini minyak cuma sedikit. Tapi dia tetap percayakan janji Tuhan. Kalian percaya? Percaya? Itu orang Kristen. Ya. Dia lakukan. Ya. Ayat selanjutnya dikatakan. Lalu pergilah perempuan itu dan berbuat seperti yang dikatakan Elia. Maka perempuan itu dan dia serta anak perempuan itu mendapat makanan beberapa waktu lamanya. Tepung dalam tempayan tidak habis dan minyak dalam buli-buli itu tidak berkurang. Seperti firman Tuhan yang diucapkannya dengan perantaran Elia. Kenapa dia dipelihara? Kenapa Elia dipelihara? Karena percaya iman itu tidak pakai melihat. Ya. Melihat kenyataannya tepungnya tetap segitu. Tapi dia percaya bahwa tepung ini tidak akan habis-habis. Minyak ini tidak akan habis-habis. Kadang-kadang kita itu lebih keminter, ya bahasa Jawanya, keminter, lebih merasakan lebih pinter daripada Tuhan. Loh Tuhan, kalau kau kasih mujizat ya caranya begini supaya aku melihat. Biar aku tambah percaya. Tapi Tuhan katakan enggak, nak. Kamu melihat, kamu percaya, jalankan. Mujizat akan menjadi kenyataan dalam hidupmu. Amin. Amin. Yuk maju ke depan sekarang.